Jangan berusaha. Itulah kutipan dari seorang penulis terkenal di era tahun 1960-an, Charles Bukowski. Bukowski lahir pada 16 Agustus tahun 1920 di kota kecil bernama Andernach di Jerman. Saat usianya 3 tahun, ia bersama keluarganya pindah dari Jerman ke Los Angeles, Amerika. Menjalani tahun-tahun di sana, kehidupan keluarganya menjadi sangat sulit karena ayahnya menganggur dan frustrasi, sehingga sering melampiaskan kekesalannya pada Bukowski remaja. Ayahnya yang seorang mantan tentara Perang Dunia sering bertindak kasar terhadap fisik dan mental Bukowski. The old man had a razor strap. He used to hang here and he'd just pick it off. Drop your pants and your shorts. I would stand about here and he would begin. And I don't know how many lashes he'd give me. They'd be hard. 8, 10, 12, 14. Of course you can't help screaming, especially when you're 6 years old, 7 years old. As I got around to be about 10 or 11 or 12, I screamed less. In fact, the last beating I got, I didn't scream at all. I just didn't make a sound. And I guess that terrorized him because that was the last one when I didn't make a sound. Bukowski pun tidak memiliki teman di sekolah. Bahkan di masa remajanya ketika ia menderita masalah jerawat yang parah di wajah, ia malu dan lebih suka menyendiri. Karena jerawatnya semakin parah, Bukowski dirawat di tempat isolasi kesehatan. Di sana, di saat usianya 13 tahun, ia mulai menulis. Dia sering merenungkan tentang kepedihan, kebrutalan, dan kenyataan. Ia menulis tentang biografi hidupnya, di mana ia sering mendapat kekerasan dari ayahnya. Bukowski sering menyebut ayahnya sebagai guru sastra yang hebat, karena dia mengajarinya arti kesakitan tanpa alasan. Bukowski sering menulis di usia 15-24 tahun, dan ia pun menjadi sering membaca. Menurutnya, membaca adalah kata-kata gembira, bukan kata-kata membosankan. Hal itu bisa membuat pikiranmu bersenandung. Jika Anda membaca dan membiarkannya, Anda akan merasakan keajaiban. Anda bisa hidup lebih lama dengan rasa sakit tanpa peduli apa yang terjadi pada Anda. Lulus dari SMA, Bukowski melanjutkan sekolahnya pada perguruan tinggi untuk belajar tentang jurnalisme. Tetapi ia lalu keluar hanya setelah beberapa semester. Menganggap kelas tersebut tidak berguna dan membosankan. Ketika Bukowski muda, sedang mencari kesuksesan dalam sastra konvensional, dia menulis 3-5 cerpen dalam seminggu dan mengirimkannya ke penerbit besar. Tetapi tulisannya selalu ditolak. Sejak saat itu pula, kehidupan Bukowski sering teralihkan pada minuman alkohol dan wanita di jalan. Untuk bertahan hidup dalam hari-harinya dengan sisa-sisa uang yang entah dia dapatkan dari mana, tinggal di jalan dan sering berpindah-pindah alias nomaden. Bukowski mencoba melamar pekerjaan walaupun tidak bertahan lama. Hanya bertahan beberapa minggu lalu ia keluar. Pekerjaan yang pernah ia jalankan yaitu seperti menjadi supir, tukang cuci piring, pekerja gudang, penjaga pom bensin, operator lift, dan petugas kebersihan. Dalam pikiran Bukowski, pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5 adalah salah satu kekejaman terbesar yang menimpa umat manusia. Dalam novelnya, Factotum, ia menulis tentang bagaimana Anda sebagai seseorang bisa menikmati kehidupan seperti itu. Bangun jam 8.30, mendekati alarm, melompat bangun dari kasur, bergegas rapi, sarapan, berangkat kerja, melawan kemacetan, untuk sampai ke tempat kerja yang mana pada dasarnya hanya untuk memperkaya orang lain, dan disuruh bersyukur atas pekerjaan yang sudah diberikan pada Anda. Menurut Bukowski, satu-satunya kelegaan yang bisa dia temukan dari keberadaannya yang dangkal adalah alkohol. Bukowski adalah seorang pecandu alkohol seumur hidup. Dia bisa menulis terus terang dengan cara itu.
Namun sebagian orang tidak membenarkan cara demikian, karena kesehatan fisik dan mental seseorang berbeda-beda, sehingga cara pelarian atas kelegaannya pun bisa berbeda-beda. Hampir seluruh uangnya habis hanya untuk minuman, berjudi dan prostitusi, atau hal-hal yang semacam itu. Namun di balik kepribadian yang kasar dan ketidaksantunannya, Bukowski adalah pria yang memiliki hati yang dalam. Awal tahun 1950-an, Bukowski bekerja di sebuah kantor pos. Walaupun dia benci dengan pekerjaannya, dia tetap bekerja di sana karena itu memberinya penghasilan tetap, waktu untuk bisa menulis, dan yang paling penting yaitu koneksi kepada orang-orang yang lebih luas. Singkat cerita, waktu pun berlalu pada tahun 1970. Pada suatu malam dengan hujan deras, Bukowski ditemukan oleh seorang editor bernama John Martin yang mengagumi karyanya yang jujur dan tidak terkompromi. Editor itu menawari Bukowski $100.000 sebulan dan penjualan buku yang menjanjikan, serta menyuruh Bukowski untuk berhenti dari pekerjaannya, mengabdikan dirinya hanya untuk menulis. Itulah peluang pertama Bukowski, dan ia sadar mungkin itu satu-satunya kesempatan yang bisa didapatkan olehnya, atau sebuah momentum. Bukowski dihadapkan dengan tawaran sang editor untuk memilih antara tetap bekerja di kantor pos lalu jadi gila, atau ia harus keluar untuk menjadi penulis dengan resiko kelaparan. Namun di dalam alam pikirannya, ia memilih untuk kelaparan saja. Setelah menandatangani kontrak, Bukowski menjadi penulis penuh waktu. Ia menulis novel pertamanya hanya dalam waktu 3 minggu, yang ia beri judul Post Office. Di dalamnya ia tulis, didedikasikan untuk tak seorang pun. Bukowski dikenal dengan gaya tulisannya yang sederhana, langsung, dan tanpa basa-basi. Post Office ditulis dengan bahasa yang tidak rumit, menggunakan kalimat pendek dan dialog yang lugas. Ini menciptakan ritme naratif yang cepat, penuh dengan humor gelap dan observasi sosial yang tajam. Gaya ini sangat mencerminkan sikap hidup Bukowski yang anti-romantik dan tidak peduli dengan kemewahan atau kepura-puraan sastra. Kekuatan tulisannya yang menggambarkan kehidupan kota dengan kebenaran yang menyakitkan. Meskipun Bukowski awalnya skeptis, pada akhirnya dia setuju untuk menerbitkan buku pertamanya. Sebuah koleksi cerita pendek yang memotret kenyataan pahit di balik glamor kota besar, sebagai kisah alter ego Bukowski dalam karakter Henry Kinaski. Kesuksesan itu tidak datang dengan mudah bagi Bukowski. Dia menghadapi kritik tajam dan kecaman atas gaya hidupnya yang kontroversial. Namun dia tidak pernah mundur. Setiap malam dia kembali ke mesin tiknya, menulis dengan intensitas yang tak terbendung, mengejar impian yang ia pikir akan menjadi mimpi belaka. Akhirnya karya-karya Bukowski mulai diakui secara luas. Dia terus berkarya dan menerbitkan 6 novel juga ratusan puisi, menjual lebih dari 2 juta kopi. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasinya atas dirinya sendiri. Dia menjadi suara dari generasi yang kehilangan arah, mencari arti dalam dunia yang keras dan tidak memihak. Karya-karya itu memberi suara kepada orang-orang yang sering diabaikan, menggambarkan kehidupan mereka dengan kejujuran yang menggetarkan hati. Meski nyatanya bukunya laris manis dan ia populer, namun ia tahu benar bahwa dirinya adalah seorang pecundang. Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur pada diri sendiri dan ketulusannya, terutama mengakui hal-hal buruk yang ada pada dirinya sekalipun, dan untuk membagikan perasaannya tanpa segan atau ragu. The secret is writing down one simple line after another, and also inject a laughter through art, laughter through creation. Creation is not all that serious. When you write, your words must go like this. Bim, 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 bim. Each line must be full of a delicious little juice, flavor. They must be full of power. They must make you like to turn a page. Bim, bim, bim. Writing must never be boring. It must not bore the reader, the writer.
It must not bore anybody. Writers put me to sleep. They always did. They always will. Charles Bukowski, dengan segala keunikannya, adalah contoh yang hidup tentang kekuatan kata-kata untuk mengubah dunia, tentang bagaimana kehidupan yang keras dan sulit bisa diubah menjadi karya seni yang abadi. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa kebenaran bisa ditemukan di tempat-tempat yang paling gelap, dan bahwa tulisan adalah cara terbaik untuk merayakannya. Kini Bukowski telah tiada. Ia wafat pada tahun 1994 karena leukemia kronis. Namun ia tetap dikenang dan menjadi salah satu ikon sastra kontemporer Amerika yang paling berpengaruh dan kontroversial. Gaya penceritaannya yang belak-belakan dan tidak terlalu dipermak membedakannya dari banyak penulis lainnya. Karyanya tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam sastra dan budaya populer hingga hari ini. Di atas batu nisan Bukowski tertulis, "Jangan berusaha." Menurut Charles Bukowski, kesuksesan bukanlah tentang pencapaian materi atau ketenaran, melainkan tentang menjalani hidup dengan cara yang autentik dan jujur pada diri sendiri. Bukowski seorang penulis dan penyair yang dikenal karena gaya hidupnya yang keras dan tulisannya yang penuh dengan tema keputusasaan, kesendirian, dan pemberontakan. Seringkali menekankan pentingnya hidup dengan syarat-syarat kita sendiri. Bukowski menegaskan dalam tulisannya, "Jika kau ingin mencoba, lakukan sepenuhnya. Jika tidak, jangan coba sama sekali." Kutipan ini menggambarkan pandangannya tentang kesuksesan, bahwa jika seseorang ingin mengejar sesuatu, mereka harus melakukannya dengan totalitas dan dedikasi penuh. Meskipun itu mungkin berarti mengambil resiko besar, menghadapi kegagalan, atau bahkan menjalani kehidupan yang dianggap tidak normal oleh masyarakat kebanyakan. Baginya hidup adalah tentang menemukan apa yang membuatnya merasa hidup untuk berjuang, bahkan jika jalannya sulit dan penuh dengan penderitaan. Bukowski tidak mengejar definisi sukses konvensional seperti kekayaan atau status sosial, tetapi lebih pada kepuasan batin dari menjadi diri sendiri dan terlepas dari ekspektasi orang lain. Sukses menurut Bukowski adalah keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan hasrat kita, tanpa terlalu peduli pada penilaian orang lain atau tekanan dari masyarakat. Ketika semua sudah diupayakan, lalu ada momentumnya, ambillah momentum itu, maka akan terjadi BAM. Itulah kesuksesanmu. There is a loneliness in this world so great that you can see it in the slow movement of the hands of a clock. People so tired, mutilated, either by love or no love. People are just not good to each other, one-on-one. The rich are not good to the rich. The poor are not good to the poor. We are afraid. Our educational system tells us that we can all be big-ass winners. It hasn't told us about the gutters, or the suicide, or the terror of one person aching in one place alone. People are not good to each other. People are not good to each other. People are not good to each other. I suppose they never will be.